Saya menemukan ada catatan mengenai tentang aurat Rotib Sayyid Ahmad Ar-Rifai. Ya, ini nanti saya tunjukin. Nah, yang saya herankan itu begini. Saya akan coba menyamakan ya. Ini kan ada aurat rotibnya Sayyid Ahmad Ar-Rifai, seorang wali kutub. Ya. Ini ada aurat rotibnya Sayyid Ahmad Ar-Rifai qadasallahu sirrah. Nah, Sayyid Ahmad Ar-Rifai ini beliau lahir pada tahun 1118 Masehi, wafatnya 1182 Masehi. Setelah saya muwafakokan gitu kan, saya tulisan ini, aurat ini dengan yang ditulis oleh Habib Al-Haddad ini, Ali bin Abdul Al-Haddad ini yang menjadi Rotibul Haddad, ternyata cara baca tulisannya, bacaannya, auratnya sama. Nah, sementara kalau kita lihat Abdullah Al-Haddad ini kan lahir tahun 1635 Masehi, wafat 1720 Masehi, kurang lebih hampir 500 tahun Pak jaraknya, lebih dulu Sayyid Ahmad Ar-Rifai. Nah, yang saya herankan begini, yang benar ini apakah Sahibur Rotib ini Al-Haddad atau Sayyid Ahmad Ar-Rifai, kan begitu. Sementara yang masyhur di kita ini diklaim sebagai Rotibul Haddad. Monggo lah kalau yang punya rotib, dari mulai tawasulnya setelah baca Fatihah, ayat kursi, kemudian amanah Rasul sampai akhir, kemudian la ilaha illallah sampai akhir, persis gak ada kurang gak lebihnya. Yang beda itu dalam tawasul. Nah, kalau di dalam Rotibul Haddad tawasulnya ada kepada Habib Abdul Al-Haddad itu. Saya nggak tahu pola seperti ini apakah ini kesengajaan atau mungkin begini. Kalau memang menukil, harusnya sumbernya diberitahu. Jangan sampai ini adalah milik seorang waliullah, wali kutub Syekh Ahmad Ar-Rifai, kemudian diklaim di hak cipta oleh habaib. Itu yang bahaya. Kita nggak tahu. Monggo kalau yang tahu jawabannya bisa ditulis di kolom komentar atau ditanggapi dalam video. Sementara kita ingat, di dalam Sahih Muslim, Kanjeng Nabi itu sangat mewanti-wanti kepada kita mengambil sanad ilmu. Inna hadzal ilma dinun, sesungguhnya ilmu itu bagian daripada agama. Fangzuru amman ta'khuduna dinakum, maka lihatlah dari siapa kau ngambil sanad ilmu tersebut. Kan begitu. Nah, ini kenapa perlu saya ungkap? Ini biar tahu, karena di kita banyak pengamal-pengamal Rotibul Haddad. Bukan berarti saya tidak boleh, monggo. Cuman yang saya ingin tahu ini, kalau yang punya jawaban monggo bisa ditulis di kolom komentar atau ditanggapi melalui video, monggo. Biar orang itu tahu. Saya cross check dari mulai barisan pertama sampai akhir, gak ada bedanya. Tulisan aurat yang ditulis oleh Sayyid Ahmad Ar-Rifai dengan Rotibul Haddad. Nah, ini kan kita bingung, yang mana yang benar ini? Pemilik rotib ini siapa yang sebenarnya? Sementara di dalam kitabnya juga ada hadhihi auradu Rotib Maulana Asy-Syaikh Sayyid Ahmad Ar-Rifai qadasallahu sirrah. Ini adalah aurat-aurat Sayyid Ahmad Ar-Rifai. Kenapa Sayyid di sini? Karena beliau zuriyah Rasul dari jalurnya Husain. Ya wallahu alam ya. Itu mah gak tahu, monggo kalau yang tahu jawabannya bisa ditulis gitu ya di sana. Kenapa saya sampaikan? Kalau saya menyikapi hal-hal seperti ini adalah pola. Ini adalah pola, disadari ataupun tidak, banyak amaliyah-amaliyah yang sebenarnya diklaim secara tidak langsung oleh kelompok-kelompok mereka. Yang anehnya lagi, saya membaca di website tadi ada keterangan dari Jatman, dari Maulana Habib Lutfi begini. Beliau harusnya kan paham, beliau seorang ketua Jatman, tokoh sufi sedunia,
Artinya mengoreksi ini harusnya beliau juga paham. Tapi beliau hanya menjelaskan Ratibul Haddad ini fadilahnya sangat banyak. Karya dari Al-Habib Muhammad Ali Abdullah Al-Haddad, siapa? Abdul Al-Haddad lah begitu. Itu yang disampaikan oleh Maulana Habib Lutfi. Kadang-kadang saya itu artinya belum ada yang berani mengungkap hal ini sebenarnya. Jangan sampai banyak amaliyah-amaliyah yang dulunya dicetuskan oleh ulama-ulama terdahulu yang benar-benar karismatik dan wali-wali Allah kemudian diklaim oleh mereka. Yang saya katakan Habibnya i'tibari. Wallahu alam bisawab. Kita nggak tahu. Monggo lah ya. Nanti bisa di cross check, bisa kalau ada yang tahu jawabannya, oh ini bukan andai kata, silakan. Kalau bukan, segi bukannya di mana? Apakah hanya di tawasul saja? Kan begitu. Ini gak jauh beda dengan Thariqah Sadiliyah gitu loh. Thariqah Sadiliyah yang dipegang oleh Maulana Habib Lutfi, di dalam tawasul silsilahnya juga ada yang berbeda gitu. Dan ini bukan rahasia lagi, sudah banyak yang tahu gitu. Kenapa sih harus begitu gitu kan? Kenapa sih harus seperti itu? Kalau begitu kita berkhianat dong. Berkhianat kepada Sayyid Ahmad Ar-Rifai. Maka jangan salahkan kalau nasab Anda sekarang digugat oleh orang-orang yang punya kultur nasab yang sesungguhnya, jangan salahkan. Karena secara etika Anda juga sering menjiplak daripada amaliyah-amaliyah orang lain. Begitu. Itu saja yang saya agak panjang lebar Pak ya. Pokoknya ini monggo yang bisa menanggapi ditanggapi, mau dengan video kayak mau dengan tulisan monggo. Yang benar itu adalah rotibnya Sayyid Ahmad Ar-Rifai atau Ratibul Haddad. Secara kurun masa ini sangat jauh berbeda. Sementara kalau kita lihat wasiat Kanjeng Nabi, kita harus hati-hati mengambil ilmu. Fangduru amman takhuduna dinakum. Berhati-hati, lihat dari mana kita mengambil sanad ilmu itu. Karena ilmu itu perlu sanad. Kalau tidak ada sanad, laqala man syaa ma syaa. Kalau tanpa ada sanad, nantinya ngelantur. Begitu banyak kebohongan. Naudzubillahi min dzalik.